Ya, ini sekeping surga ya. Dan gambarnya padang bunga tulip gitu. Karena kadang-kadang kita itu merasa sesuatu menjadi lebih indah ketika itu tidak biasa kita lihat ya. Kalau gambarnya itu padang rumput atau lingkungan sekitar kita kok kayaknya jadi biasa saja gitu ya. Dan itulah sebenarnya surga itu. Surga yang sesungguhnya itu adalah yang bahkan engkau tidak pernah bisa membayangkannya. Nah, dengan demikian ketika kita itu ditempatkan di surga, kita itu apa ya, delight gitu apa. Wow lah gitu ya, terpukau gitu karena belum pernah membayangkannya gitu ya. Mungkin seperti anak kecil ketika pertama kali bisa main pakai handphone gitu ya, ada mainnya gitu. Karena sesuatu yang baru itu wow gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau digambarkan surga ada sungai-sungai dan banyak sekali yang merasa di Indonesia juga banyak gitu ya. Itu jadi kurang wow gitu. Jadi di sini gambarnya padang bunga tulip gitu. Kalian sudah pernah ke padang bunga tulip pun jadi tidak wow lagi. Gitu. Ya, mari kita mulai dengan sebuah kisah ya yang sudah pernah kita bahas dan sering dibahas. Nah, sudah masyhur lah cerita ini. Kisah calon ahli surga. Akan datang pada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Ya, ini kata Rasulullah ya, serta merta membuat riuh para sahabat yang tengah berada di masjid. Mereka bertanya-tanya siapa gerangan sang penghuni surga itu. Ya, apakah dia salah satu yang paling rajin sholatnya, atau yang paling rajin puasanya, atau yang paling banyak sedekahnya, atau mungkin yang tak pernah absen dalam ikut jihad, ini berperang. Ya. Tak lama para sahabat pun melihat seorang laki-laki Ansor. Nah, ini menarik juga nih, laki-laki Ansor ya, jadi bukan muhajirin malahan. Dengan wajah basah, air wudhu menetes dari janggutnya, tangannya menjinjing sepasang sandal jepit. Tak ada yang spesial secara fisik. Para sahabat pun bertanya-tanya alasan apa yang membuat laki-laki tersebut menjadi penghuni surga ya. Tapi si laki-laki ini tampaknya tidak diberitahu sama sahabat-sahabat di situ. Ya. Tentu saja itu derajat tinggi yang sangat diinginkan, apalagi oleh para sahabat Rasul. Ya. Nah, tadi kan yang menyampaikan Rasulullah kan, tiba-tiba bilang ini akan ada calon surga gitu kan ya. Nah, terus ya biasa saja orangnya sholat dan setelah itu ya pergi lagi. Keesokan hari belum terjawab rasa penasaran, nah, Rasulullah dari majelis di masjid tiba-tiba bilang akan datang pada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Mereka kembali riuh bertanya-tanya siapa yang akan dipastikan dan ternyata yang datang orang yang sama ya, pakai membawa sandal itu lagi. Nah, ini kan yang menarik adalah orang ini kenapa datangnya telat gitu ya, sementara Rasulullah itu duduk-duduk bersama majelis gitu kan ya. Atau ini sedang menunggu sholat sebenarnya mungkin ya. Hingga pada hari ketiga, hingga ketika kalinya Rasulullah mengucapkan hal yang sama, mendadak ini akan ada yang calon surga nih. Ya orangnya ya itu lagi gitu. Tapi tak satu pun sahabat yang mengetahui alasan dibalik rahmat Allah ya. Maksudnya sampai dikomentari Rasulullah bahwa orang itu nanti calon penghuni surga. Namun mereka tetap tak merasa enak hati jika menanyakannya. Nah, akhirnya ada Abdullah bin Amr bin As pengen cari tahu ya. Jadi dia pengen tahu, dia membuntuti sampai tiba di rumah laki-laki itu. Nah ini menariknya hadis itu orang yang istimewa ini tidak jelas disebutkan namanya ya. Abdullah berpikir bagaimana agar dia mengetahui amalan itu ya. Kemudian minta izin menginap. Nah, bikin alasan ini dia, bikin bohong ya, bohong putih gitu. Gimana ya supaya bisa di situ. Nah, terus dia mengaku bahwa bertengkar dengan ayahnya. Ini agak aneh ini kan ya, sampai seperti itu. Jika boleh aku ingin tinggal bersamamu selama 3 hari katanya. Kemudian orang tersebut dengan senang hati menyambut Abdullah ya. Ini budaya di situ ya, sudah biasa nebeng ya, nebeng padahal kan Abdullah pasti punya rumah juga gitu. Kemudian dia nebeng di situ selama 3 hari. Ini muncul pertanyaan juga kalau saya kritis ya.
Lah mereka nggak ke masjid bareng-bareng gitu kan. Ya mungkin juga gitu. Selama tinggal di sana, Abdullah mengamati setiap ibadah dan amal yang dilakukan si calon penghuni surga ini. Hari pertama tidak menemukan, hari kedua tidak ada yang istimewa, hari terakhir juga tidak ada yang istimewa gitu. Maka karena sudah 3 hari, sudah malu lah kalau bertamu lebih dari 3 hari itu ya, etikanya ya. Maka dia pamit ya. Jadi orang ini hanya menjalankan wajib saja seperti malam, bahkan tidak bangun tahajud. Meski Abdullah bin Amr selalu mendengar laki-laki itu berzikir dan bertabir, acap kali terjaga dari tidur. Mereka itu baru bangun saat waktu sholat subuh tiba. Mereka mungkin terus berangkat ke masjid bersama. Nah, luput dari sholat malam, pria penghuni itu pun tak menjalankan puasa sunnah. Juga Abdullah tidak mendengar pria itu berbicara kecuali ucapan yang baik ya. Oh, namun ya, ucapannya baik. 3 hari lewat, akhirnya hampir saja Abdullah meremehkan amalan si penghuni itu jika tak mendapat jawaban sebelum pamit. Ketika izin pulang, Abdullah mengakui maksudnya, baru dia bercerita gitu ya, mencari keutamaan amalan si laki-laki itu sehingga disebut sebagai salah satu penghuni calon penghuni surga gitu ya. Nah, berarti orang ini sudah diberitahu ya, Rasulullah bilang kamu calon penghuni surga gitu. Pada pria itu Abdullah berkata, wahai hamba Allah, sungguhnya tidak pernah terjadi pertengkaran antara aku dengan ayahku. Tujuanku menginap di rumahmu adalah karena aku ingin tahu amalan yang membuatmu menjadi penghuni surga, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah. Aku bermaksud dalam amalmu itu aku akan menirunya supaya bisa menjadi sepertimu. Tapi ternyata kau tidak terlalu banyak beramal kebaikan. Apakah sebenarnya sehingga kamu mampu mencapai sesuatu yang dikatakan Rasulullah sebagai penghuni surga? Tanya Abdullah itu. Maka itu tersenyum yang ringan. Aku tidak memiliki amalan kecuali semua yang telah engkau lihat selama 3 hari. Jawabannya itu tidak memuaskan hati Abdullah bin Amr. Namun ketika Abdullah melangkah keluar dari rumah, laki tersebut memanggilnya. Ia berkata kepada Abdullah, benar amalanku hanya yang kau lihat. Hanya saja aku tidak pernah berbuat curang kepada seorang pun, baik kepada muslimin ataupun selainnya. Aku juga tidak pernah iri ataupun hasad kepada seorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Mendengar perkataan tersebut, takjublah Abdullah. Ia yakin sifat tak pernah iri, dengki, dan hasad membuat pria itu ini ya calon atau layak masuk surga. Nah, di hadis ini ya, rujukannya tidak saya tulis juga, saya hanya ngambil dari internet karena kisah ini sudah masyhur ini. Beberapa yang menarik, nama orangnya tidak disebutkan ya. Kemudian ya tapi tampaknya ini berita yang cukup populer ya karena banyak sahabat yang tahu. Kemudian kesimpulan ini bukan kesimpulan Rasulullah loh. Ini kesimpulan ini hanya diberitakan oleh Abdullah. Jadi apakah benar? Ya, itu Abdullah menduga ini yang menjadi pembeda gitu ya. Nah, ini yang menjadi pembeda. Tapi fakta yang kita ketahui adalah orang ini calon masuk surga, begitu kata Rasulullah. Gitu ya. Nah ini nanti akan kita bahas buat tiap orang amalannya beda ya. Nah pertanyaannya adalah apa itu surga, gitu kan ya? Jadi sejak kecil kita itu diiming-imingi dengan surga dan ditakut-takuti dengan neraka. Nah anak kecil itu paling takut dengan neraka ya. Nah, surga itu tidak terlalu menarik gitu. Tapi di usia seperti kita mungkin surga itu lebih menarik daripada neraka. Jadi ditakut-takuti dengan neraka, seumur seperti kita ini mungkin sudah istilahnya ya sudahlah menyerah aja lah, siksa-siksa aja gitu kan ya. Ibaratnya sudah apatis gitu. Nah, tapi mungkin yang lebih menarik adalah ketika kita diberi bayangan itu surga ya. Jadi apa itu surga? Nah, ini. Yang pertama ya saya berusaha untuk selalu rujukan utama itu sebenarnya yang Quran ya. Jadi kalau ada hadis itu rujukan tambahan lah. Jadi sebenarnya rujukannya di bawahnya yang lebih penting nih. As-Sajdah ayat 17 ya. Apa ini? Qala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratin ayunin
jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Nah, sebenarnya surga itu ya. Nah, dikuatkan dengan hadis riwayat Muslim. Allah berfirman, "Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia untuk hamba-hambaku yang soleh." Nah, ini kan menarik ya. Jadi sebenarnya surga yang sejatinya itu belum pernah kita bisa bayangkan. Nah, kenapa di Quran itu digambarkan surga-surga itu? Itu adalah suatu reduksi ya, sebagian sifat-sifat dari yang surga itu, tapi yang engkau bayangkan itu ya sebenarnya itu tanda kutip kurang itu. Pasti lebih dari itu gitu. Nah, gitu ya. Nah, saya sering menganalogikan itu menceritakan buah duren kepada orang Eskimo. Nah, itu bagaimana cara menceritakannya itu. Ada loh buah itu warnanya kuning yang kalau dimakan itu gimana ya? Pokoknya mungkin seperti lemak ikan gitu, harumnya itu seperti susah sekali. Orang Eskimo itu suruh membayangkan duren gitu ya. Terus kita menjelaskan ada bau harum. Nah, orang Eskimo itu yang disebut harum apa? Bau minyak anjing laut mungkin ya atau apa gitu ya. Kemudian rasanya itu manis tapi juga ada sepet-sepetnya enak. Lah itu apa itu? Apa itu daging ikan atau lemaknya? Tidak pernah terbersit di dalam bayangan orang Eskimo itu bentuk dari si buah duren itu. Apalagi rasanya. Tapi karena kita ingin menjelaskan, terpaksa kita mencari analogi-analogi yang tidak pernah sesuai dengan buah duren itu sendiri gitu ya. Nah, itu kira-kira adalah apa yang disampaikan di dalam Quran tentang surga itu sebenarnya kalau merujuk pada ayat Quran dan hadis ini itu jauh dari yang sesungguhnya. Karena yang sesungguhnya adalah belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia untuk hamba-hambaku yang soleh. Itu ya, jadi susah ya. Maka kita akan mendekati dengan keinginan kita saja. Nah, saya ingin cerita bahwa mengapa susah menjelaskan tentang alam akhirat itu karena dimensi yang berbeda. Jadi bayangkan kita melihat kolam ikan koi ini. Ini kalau secara kita melihatnya, kolam ini terbatas dan tanda kutip hampir dua dimensi ya. Luas tapi tipis gitu ya, tipis. Nah, ikan ini tidak pernah membayangkan bahwa ruang dimensi itu jauh lebih besar dibandingkan kolamnya. Ya. Jadi ikan ini tidak mampu memahami adanya dimensi ketiga ya, ruang yang luas ya. Bagi dia dimensi luasnya itu ya hanya luas kolam. Tebalnya ini relatif sama lah ya, seakan-akan jadi dua dimensi saja dia. Nah, ketika ikan itu diangkat dari kolam, pindah ke dimensi yang lain, dia mungkin akan terkejut bahwa ada makhluk yang bisa hidup tanpa air, ya, yang bisa bergerak tanpa sirip seperti mereka, gitu kan ya. Ya itu akan terkejut itu, ya. Tapi ketika mereka di dalam air itu, ikan itu tidak mampu membayangkan bahwa ada makhluk yang bisa terbang, ada makhluk seperti manusia, ada ruang yang luas begitu kan ya. Karena dimensinya itu terbatas. Nah, manusia itu di dalam dimensi yang terbatas, ruang itu hanya 3 saat ini, lalu ada dimensi waktu, gitu ya, keempat ya. Secara matematik itu ada ilmuwan yang mengatakan dimensi itu bisa stabil, bisa sampai 11 atau 12 dimensi.
Jadi pasti ada sesuatu di luar dimensi kita, tapi kita tidak mampu gitu ya melihatnya ya. Sampai kita itu diangkat atau dibukakan tabir dimensi itu. Nah, surga itu adalah dimensi yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-12 itu paling paling tidak seperti itulah gambarannya. Kenapa kita sulit digambarkan tentang surga ya. Ya, jadi dimensinya berbeda ya. Nah, ada bermacam nama surga. Apakah itu adalah surga yang sama tapi couplingnya beda-beda atau memang bentuknya beda? Wallahu alam ya. Tapi di Quran itu disebutkan paling tidak di sini ya ada 11 penamaan ada 8 penamaan yang berbeda gitu ya. Jadi yang pertama adalah surga Firdaus ya, surga Firdaus. Kabarnya ini surga yang paling tengah dan paling dekat dengan Allah dan pernah ada hadis yang lain yang mungkin para nabi itu nanti di sana lah. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah ini kan nanti ini menjadi clue kalau Anda ingin, kalau kita ingin mencapai firdaus ini. Khusyuk dalam sholatnya, orang-orang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tiada berguna. Ini berat banget ini di era sosmed ini ya. Di era sosmed ini ada GAR ITB dan segala macam. Orang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkara yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang menjaga kemaluan, kecuali terhadap istri atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, mereka itulah orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Ini selain khusyuk, dia memelihara. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Firdaus itu seperti apa? Wah, mau digambarkan susah ya. Menjelaskan kepada seekor ikan tentang adanya taman bunga tulip yang indah itu ya beyond imagination gitu ya dari si ikan itu ya. Oke, itu surga Firdaus ya. Nah, kemudian ada surga yang disebut surga Aden gitu. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ini banyak mengerjakan kebajikan. Belasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, kita membayangkannya sungainya seperti sungai di Jogja itu, Kali Code, ya jelas beyond dari itulah ya. Nah, kita kalau melihat sungai yang paling indah yang mungkin pernah wisata kemana, nah itu lebih dari itu. Ya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Ya. Jadi ada gambaran tentang sungai-sungai. Dan anehnya manusia itu merasa indah ya. Melihat sungai itu merasa indah. Ya di mana-mana lah. Kalau kita pergi ke suatu tempat, terus ada sungainya, lihat-lihat, melihat danau, melihat laut gitu kan ya. Melihat air itu terasa indah ya. Oke. Ada yang disebut dengan surga naim ya. Jadi jannatun naim gitu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan. Naim itu dari kata nikmah ya. Kenikmatan di situannya. Jadi apa ya? Ke impresi kita pada sesuatu nikmat itu kan beda-beda ya. Ada nikmat misalnya kumpul dengan orang-orang yang kita sukai. Ada nikmat ketika kita memakan sesuatu. Ada nikmat ketika kita melihat sesuatu. Itu jadi tampaknya surga itu menceritakan bahwa surga yang ini itu kenikmatannya beda loh dengan surga ini dan itu dua-duanya nikmat itu. Tapi beda gitu ya penekanan nikmatnya. Ini sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Ya, kalau tadi itu pemandangannya indah, kalau ini tuh makan apa saja, buah apa ya ada gitu ya kenikmatan-kenikmatan. Surga ma'wa, ma'wa ya. Mana di sini? Alladzina amanu wa sholihati falahum jannatul ma'wa. Ya. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman, tempat
mereka merasa nyaman untuk berdiam ya sebagai bala terhadap apa yang telah dikerjakan. Ya manusia itu juga di dalam syahwatnya itu pengen tempat yang nyaman untuk ditinggali gitu kan ya. Nah, itu digambarkan di surga ma'wa. Orang-orang yang takut pada kebesaran Allah dan menahan diri dari hawa nafsu, jadi yang mampu mengendalikan nafsunya ya. Orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Yal ma'wa. Jadi ada surga yang jadi tempat tinggal. Wallahu alam itu apakah itu kita itu berpindah-pindah atau di satu-satu surga kita tidak tahu. Ya. Ini kan diceritakan ciri-ciri dari surga yang sudah disiapkan ya. Yang kelima surga Darussalam. Jadi di sini apa itu? Lahum Darussalam inda rabbihim. Bagi mereka disediakan Darussalam. Darussalam kan apa ya? Rumah yang penuh keselamatan pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Apakah detail Darussalam itu seperti apa? Saya juga tidak tahu, tapi disebutkan bahwa nanti ada loh surga Darussalam gitu ya. Mungkin di situ merasa tenang, begitu merasa ini, wallahu alam, itu kan kenikmatan juga perasaan seperti itu. Lalu ada yang disebut dengan surga Darul Muqamah ya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Hilang duka cita. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha mensyukuri, maksudnya membalas ya. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal dari karunia-Nya, di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Jadi ciri-cirinya nanti nggak ada itu capek, bosen, nggak ada itu kan ya kalau ada di surga itu ya. Kok bisa Allah menciptakan seperti itu? Kok di dunia bosen? Dimensi kita kan terbatas tadi. Di sana kan dimensinya jauh berbeda gitu ya. Surga al-maqamul gitu ya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Ya, ini sebutan yang lain lagi ya. Kemudian surga khuldi, katakanlah apa azab yang demikian itu kan yang baik, ini tampaknya ini merujuk ke ayat sebelumnya tentang neraka ya, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Ini saya ambil sumbernya dari ini nih, news ini ya. Ya. Tapi apa sih sebenarnya ketika diceritakan surga dengan bermacam-macam bentuk kenikmatannya itu? Sebenarnya sedang menceritakan adanya sesuatu yang luar biasa bagi manusia. Tapi karena persepsi dan daya imajinasi manusia itu terbatas, seperti tadi itu orang Eskimo disuruh membayangkan buah duren gitu ya, yang hanya ada di daerah tropis itu. Itu sulit. Jadi direduksi semudah yang bisa dipersepsi oleh kita. Akhirnya disebutkan ada yang kayak gini loh, karena ya Allah tahu manusia itu menyukai yang terlihat indah, menyukai rasanya nikmat, merasa aman, tidak merasa lelah, tidak merasa sedih. Nah, itu digambarkan surga-surganya itu. Ya. Nah, ada apa kenikmatan surga ini kan ya? Allah menjanjikan kepada orang mukmin laki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal di dalamnya. Bayangkan, oh ya, apalagi orang Arab ya di daerah yang tandus ya, kalau pernah ke sana itu kan memang daerahnya tuh ya mohon maaf ya membosankan gitu, hanya bukit-bukit batu yang warnanya coklat gitu ya. Dan kemudian mereka itu sangat gembira ketika ketemu dengan oase atau sungai-sungai. Nah, ini diceritakan bahwa kamu akan ketemu seperti itu. Jadi yang ingin digambarkan itu adalah kegembiraan yang muncul ya. Seakan kalau kita itu melihat sungai-sungai ya dari daerah orang yang kering tiba-tiba melihat sungai-sungai itu. Seperti itu loh keindahannya. Ya. Lagi-lagi ini bukan surga yang paling hebat kita bayangkan. Surga itu beyond itulah ya, beyond itu. Kita ini ikan di dalam kolam, ikan koi di dalam kolam 2 dimensi gitu ya. Jadi
Ya nggak mampu itu otaknya itu. Nah, eh, mendapat tempat yang bagus di surga Aden dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Ya. Keberuntungan yang besar ini yang ditekankan. Kamu tuh beruntung kalau kamu tuh dikaruniai surga. Itu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istrinya, anak, cucunya, dan malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan karena kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kita senang kan, punya rasa senang berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai ya. Nah, syaratnya ya mereka juga masuk surga gitu ya kalau enggak. Tapi ada juga kisah di mana seseorang mencari temannya gitu kan ya dan ditunjukkan ada di neraka atau bahkan yang di neraka itu dibantu untuk segera diampuni gitu kan ya. Nah, dapat diskon ya, karena permintaan dari yang di surga. Nah, kenikmatan surga yang lain, mereka itulah orang-orang ya, bagi mereka surga Aden mengalir sungai di bawahnya. Mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Ini bagi kita ya ridiculous itu apa ya? Ya apa menariknya gitu ya. Tapi bayangkan bahwa ada syahwat atau keinginan kita itu sesuatu yang mewah gitu ya, sesuatu yang berkualitas tinggi, sesuatu yang kelihatan luxurious gitu ya. Nah, itu yang ingin digambarkan itu ya. Nah, bahasanya ya seperti ini katanya sutera. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan yang indah. Wah, kita dipan apa menariknya begitu ya. Tapi yang harus kita pahami di dalam ayat Quran itu adalah ini sedang menceritakan sesuatu yang dirasakan. Jadi bukan bentuk fisiknya ya. Bagi mereka sudah ada mereka masuk dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dan gelang dari emas dengan mutiara dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. Nah, bagi orang-orang yang kurang meyakini Quran, kalau saya sih ini ya, agama itu putusnya akal kita pada sesuatu yang akal kita nggak sampai, sehingga kita bersandar pada berita goib, ya, wahyu ya. Sehingga kita itu beriman itu karena kita mempercayai Muhammad itu Rasulullah gitu. Nah, ketika kemudian Muhammad Rasulullah itu mengatakan ini wahyu yang saya tidak tahu juga saya harus menyampaikan apa adanya, nah itu yang kita percaya. Dan Rasulullah itu menyampaikan apa adanya. Bahkan kata-kata yang tidak kita pahami atau kadang kita anggap terjemahannya ya kurang bermutu lah atau apa begitu. Tapi ini adalah berita dari berita web karena akal kita udah putus, nggak mungkin kita itu mencari tahu tentang dimensi yang beyond dimensi kita tadi. Sehingga bahasanya seperti ini ya apa adanya, bahasanya seperti ini. Bahwa kita akan diberi perhiasan misalnya gitu dan senang gitu, orang-orang itu senang. Tapi tadi Pak bermacam surga tadi kan tiap orang bisa beda-beda kan kesenangannya. Saat ini pun seperti itu ya, ada yang mungkin tidak senang dengan luxury tapi mungkin senang melihat yang indah-indah atau apa. Kenikmatan surga juga adalah syahwat makan dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih ya. Berbagai jenis buah-buahan. Daging burung dari apa yang mereka inginkan. Jadi kenikmatannya seperti itu. Mereka dikelilingi anak muda yang tetap muda ini dilayani ya, membawa gelas diambil dari air yang mengalir. Dan sampaikan berita gembira pada mereka yang beriman bahwa mereka disediakan surga yang mengalir sungai di dalamnya setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu. Mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka dalamnya ada istri. Jadi semua yang digambarkan di surga itu kalau kita melihat dalam dimensi manusia itu adalah untuk syahwat itu. Jadi apa ya, ada keinginan punya sesuatu, makan, seksual dan segala macam itu digambarkan. Saking saking sulitnya mereduksi dimensi surga tadi ke dimensi yang sederhana ya, si apa tadi itu buah duren tadi ke
ke pengertian orang Eskimo itu kan harus direduksi sedemikian rupa gitu kan ya. Jadi yang diperlihatkan adalah apa-apa yang disukai oleh sahabat kita. Nah, ini yang sering dibahas ini adalah bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih di pinggir dalam rumah itu kan. Lalu kita membayangkan itu seperti manusia. Ini beyond gitu ya. Ini makhluk yang berbeda ya. Makanya disebut sebagai hurun in itu ya bukan manusia dia itu. Dan ada bidadari bermata jeli lasana mutia yang tersimpan, misalkan beda itu permata yakut dan marjan. Susah sekali ya. Tapi bagi orang Arab saat itu ini sesuatu yang sangat berarti ya. Bagi kita mungkin kesannya beda ya. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangan, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Ini kan satu penghormatan. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Jadi semua berita-berita tadi kita harus pahami ini reduksi luar biasa dari sesuatu yang indah, yang disukai oleh jiwa kita gitu kan ya, termasuk dengan perangkat syahwatnya dan segala macam itu ya. Nanti di sana itu ada sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum itu yang sesungguhnya. Nah, gambaran ini direduksi ya, direduksi. Oke. Nah, tiap orang itu akan terkesan dengan penggambaran yang berbeda-beda. Ada yang tertarik dengan bidadarinya, gitu. Ada yang tertarik dengan makan buah-buahannya, gitu. Ada yang tertarik kumpul dengan orang-orang lain atau pakai baju yang luxurious, gitu kan ya. Ya tiap orang beda-beda. Tujuannya adalah apa? Tujuannya ingin menunjukkan bahwa, nah berikutnya ya, bahwa kalau kamu beramal soleh itu, Allah itu menyediakan pahalanya, gitu. Ya. Nah, pertanyaannya memangnya itu murah gitu kan ya. Nah, murah gitu ya. Nah, ternyata ya kalau dalam Islam sih tidak mahal-mahal amat juga itu. Abu Abdillah menerangkan ada seorang laki yang bertanya pada Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah ini maksudnya. Jika aku telah mengerjakan sholat maktubah, sholat waktu ya, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya dengan satu apapun, enggak beramal yang lain-lain. Apakah aku bisa masuk surga? Jawab Rasulullah, ya. Jadi bisa masuk surga seperti itu. Sama seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya bahwa ada banyak pintunya gitu. Yang mana yang paling cocok mudah bagimu itu ya. Menurut riwayat orang yang bertanya itu adalah Nu'man bin Nuqaqal al-Khuzai. Ya. Nu'man adalah salah seorang sahabat yang ikut serta dalam perang Badar dan syahid di perang Uhud. Oke, nah jadi ini gambaran yang menipu ini, gambar surga ini jelas ini salah lah ya. Nah, kita sudah tahu ini salah. Tapi saya ingin menceritakan sesuatu yang luar biasa. Nah itu ya, yaitu apa? Kita ini kan sudah hampir pensiun. Ya banyak yang hampir pensiun dan punya kecemasan. Kecemasannya bagaimana nanti setelah pensiun? Bagaimana kalau kurang? Bagaimana kalau sakit? Bagaimana kalau nggak ada kegiatan? Bagaimana kalau anak saya punya ini itu? Dan seterusnya. Nah, ada kecemasan yang lebih dahsyat dari itu. Mungkin 20, 30, bahkan 40 tahun lagi, ya seperti saat kita lulus dari kuliah sampai saat ini, itu kan sudah 30 tahun ya. Kita akan meninggal. Nah, itu pensiun yang lebih dahsyat itu. Pensiun dari kehidupan. Nah, bayangkan kecemasan kita itu pensiun dari kehidupan ini. Nasibnya nanti gimana gitu kan ya. Setelah kita dipensiunkan nafasnya ini tiba-tiba jantungnya berhenti gitu kan ya. Jantung ini kan hidup terus gitu ya selama ini. Tiba-tiba berhenti terus ya sorry kamu pensiun dari dunia. Nasibnya apa itu? Itu lebih
mungkin 10 atau bahkan 100 kali lebih mencemaskan daripada pensiun dari pekerjaan. Nah, dari kabar wahyu itu akan diceritakan kan bahwa nanti jiwa kita ini yang akan berjalan kan. Mula-mula ke alam barzah. Di sana kita ditemani dengan amal-amal kita yang berubah wujud jadi makhluk. Ada yang katanya itu, kok kamu kok ada pemuda tampan yang menemani kita gitu. Oh saya Quran katanya. Loh, masa sih Quran bentuknya kayak gitu? Wujud di dalam alam barzah ya suka-sukanya Allah mewujudkan si makhluk-makhluk itu kan. Atau ada yang mengerikan, loh kamu siapa gitu ya, amalan-amalan kita menemani kita. Bayangkan kita penantian yang panjang ditemani dengan makhluk-makhluk yang mengerikan gitu. Dan itu belum di alam akhirat ya, alam barzah itu. Alam dunia yang tersekat belum ke akhirat karena belum saatnya ke akhirat itu. Nah, setelah itu ketika kemudian dibukakan pintu akhirat itu, jadi kan kabarnya kalau sakaratul maut itu dunia itu tiba-tiba itu tabirnya itu runtuh kayak sobek gitu. Ada dulu ustaz saya yang bilang begitu. Sobek gitu, gitu terus di belakangnya itu ada sesuatu yang sesungguhnya gitu ya, sobek gitu si dimensinya itu. Dan saat itu adalah saat yang paling mengerikan bagi jiwa itu. Karena sesuatu yang baru yang luar biasa gitu ya. Makanya kan dianjurkan kita mendoakan, menyolatkan orang yang meninggal gitu ya. Mengirim sesuatu. Karena si mayit itu mengalami kengerian pada saat itu. Ya. Dan itu ditimpakan ke semua orang. Jadi jiwa kita kan yang hidup di situ. Nah, tubuh fisik kita sih hancur gitu kan ya. Roh kita balik ke Allah. Nah, jiwa kita itu mengalami kengerian-kengerian itu. Nah, setelah itu diceritakan ketika dibangkitkan lagi di alam mahsyar dan kemudian penantian itu kan di Quran diceritakan ada masa itu digelapkan gitu, gelapkan. Terus ada orang-orang yang mempunyai cahaya di dadanya dan di kanannya gitu ya. Dan orang-orang yang tidak mempunyai cahaya sama sekali, jadi gelap gitu ya, nggak tahu mau apa gitu, cemasan luar biasa. Terus diceritakan tentang apa itu menerima kitab itu gambaran-gambaran karena pasti yang kejadian sesungguhnya itu beyond itulah, bukan terima buku gitu seperti diceritakan, pasti nggak kayak gitulah, lebih lebih dahsyat gitu ya. Nah, proses itu sangat mengerikan bagi semua jiwa itu. Sampai ini ada kayak pintu gitu kan ya, atau itu jembatan atau apapun. Tapi adalah mereka-mereka yang kemudian mendapatkan ampunan ya, rahmat Allah. Ya. Jadi mendapatkan rahmat Allah itu seperti kita itu lulus melewati suatu pintu gitu ya. Lulus itu. Nah, banyak yang tidak mendapatkan rahmat Allah itu. Ya udah nasibnya nggak tahu itu di dunia yang gelap atau apa yang mengerikan itu. Pokoknya yang saat itu kemenangan besar itu adalah kamu mendapatkan ampunan dan ridho Allah. Itu. Nah, baru setelah itu kayak masuk suatu pintu gitu kan ya. Kamu akan ditempatkan di surga. Nah, amal-amal kita itu menentukan level kita di surga. Ya, kapling pojok, kapling kecil, kapling tengah, kapling tinggi ya katanya itu surga itu kayak langit-langit gitu ya. Ada yang di atas itu, ada yang di bawah gitu kan ya. Ya Allah alam bentuknya kayak apa, dimensinya kan tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Jadi ada yang ditempatkan ini, ada yang ketemu dengan orang-orang dicintai, ada yang terpisah, ada yang ya lupa lah dan segala macam gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke surga itu, tadi digambarkan, kamu akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang bahkan matamu itu belum pernah melihat itu. Memikirkannya pun nggak kebayang gitu. Nah, itu kemenangan besar. Jadi yang kita tuju pertama kali itu adalah melewati apa gerbang inilah yang rahmat Allah itu, ridha Allah itu yang harus kita cari itu untuk lepas dari kengerian entah di barzah maupun di mahsyar itu kan. Itu kita harus lulus itu. Bahkan tidak peduli dengan bentuk surganya. Lulus saja belum gitu kan ya.
Nah, kalau sudah, nah baru masuk ke surga. Sehingga kesempatan kita yang tinggal 20 atau 30 tahun lagi, mudah-mudahan ya. Seakan-akan saat kita lulus sampai sekarang gitu ya. Itu adalah kesempatan yang disebut dengan kesempatan kita investasi ya. Kan kita investasi juga untuk menghadapi pensiun lah ya. Jadi tadi saya kutip lagi tadi, Allah telah menyiapkan untuk hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Gitu kan ya. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka. Inilah yang sebenarnya ditawarkan ketika kita bisa menjalani misi hidup kita sebagai khalifah di bumi dengan sukses. Ya, tergantung masing-masing orang misi hidupnya kan. Sukses kamu lulus menembus gerbang ini dan kamu akan mendapatkan balasannya. Nggak sukses, ya parkir dulu entah di mana gitu kan ya. Jadi kita itu punya kesempatan, mudah-mudahan Allah masih mengizinkan 30 tahun untuk investasi yang nilainya itu ribuan tahun ya, sampai disebutnya kekal abadi gitu ya. Nah, jadi kita itu harus berinvestasi. Itu kenapa barang siapa beriman dan beramal soleh, Allah akan menggantinya dengan surga. Lupakanlah tentang sisa neraka itu. Kita harus fokus investasi itu supaya kengerian kita pensiun 20-30 tahun lagi ya, itu kita punya bekal. Dan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, dan Maha dermawan gitu ya. Jadi kemarin kan Rasulullah ngasih clue itu kan ya, sedekah, puasa, sholat gitu kan ya, sholat malam gitu kan, sebagai pintu kebaikan. Nah, nilai investasinya itu luar biasa. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, tiap bulir 100 biji. Jadi di 700 kali lipat. Ya, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karenanya lagi maha mengetahui. Jadi menyesal kalau tidak invest, ya, karena investasinya itu nilainya 700 kali. Yang mungkin pernah dianalogikan seperti ini. Kalau kita punya uang 1 juta itu dapat 0,5 meter persegi itu atau 1 meter persegi di dunia itu ya. Nah, kalau itu disedekahkan itu kita dapat 700 meter persegi di surga yang lahannya pun jauh lebih menarik gitu, beyond dari apa yang kita bayangkan. Jadi yang kita konsumsi di dunia ini untuk kita cecap kenikmatannya, kalau kita investasikan untuk nanti itu return-nya itu adalah 70.000%, itu 700 kali. Ya. Jadi kalau beli saham kemudian naik 10% atau 20% saja sudah happy, 100% itu sudah wow gitu ya. Ini 70.000%, ya, 700 kali. Dan ini juga di dalam hadis sama, barang siapa bersedekah 1 biji kurma dengan syarat dari harta yang halal bukan dari yang haram, maka Allah akan memelihara sedekah itu sebagaimana kalian melihat anak kuda kalian, sehingga sedekah itu akan menjadi besar seperti gunung. Jadi 1 ini balasannya segede gunung gitu ya. Ya. Terus itu ada hadis juga. Ini Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian memperbagus keislaman, maka setiap kebaikan ditulis untuknya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan setiap keburukan ditulis sama dengannya. Jadi keburukan 1 gitu ya. Tapi kebaikan 10 sampai 700 kali lipat ya. Luar biasa itu ya. Nah, terus saya tutup dengan sebuah kisah, tapi kisah ini ada warning-nya ya. Kisah yang menyesal gitu ya. Ini catatannya. Sebagian ulama berpandangan kisah ini tidak ada sumber rujukan hadis yang jelas.
Bahkan bisa dikatakan sebagai hadis palsu. Ini saya kasih warningnya karena kisah ini sebenarnya populer, tapi kalau saya cek di internet ada yang bilang nggak ada rujukannya. Beberapa sumber menyebut namanya Sa'ban, sedangkan yang lain Thauban. Terus ada yang mempertanyakan jarak 3 jam perjalanan ke masjid, menimbulkan pertanyaan, masa sholat 5 kali jaraknya bolak-balik 3 jam, ya tidak masuk akal. Atau mungkin dia berangkat kerja terus baliknya baru 3 jam. Lain kan kalau bolak-balik ini 6 jam ini. Jadi, nah tapi kenapa kisah ini saya sampaikan dengan catatan ini juga ya? Karena sebenarnya secara matan, secara isi tidak bertentangan dengan hadis yang lain, dan ini bukan sumber hukum, cuman sekedar kisah hikmah. Jadi kayak fabel lah gitu ya, itu kan kisah hikmah juga kan. Cuman karena dia dinisbatkan ke Rasulullah, maka kita harus hati-hati. Jangan dianggap sebagai hadis, jangan-jangan memang bukan hadis itu ya. Karena dinisbatkan ke Rasulullah ya di kisah ini ya. Tapi kalau isinya sendiri karena tidak berkaitan dengan hukum ya, kalau saya sih diceritakan untuk hikmah ya nggak apa-apa. Tapi ingat catatannya, ada yang berpendapat kisah ini palsu. Ya. Nah, kisahnya adalah seorang sahabat Rasulullah dikisahkan, ada yang mengisahkan namanya Sa'ban, ada yang mengisahkan namanya Thauban. Ya. Memiliki kebiasaan unik, dia datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah. Dia selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat berjamaah dan itikaf. Alasannya selalu mengambil posisi di pojok karena tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini dipahami semua orang bahkan oleh Rasulullah. Suatu pagi saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah merasa heran tidak mendapati Sya'ban pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya pada jamaah, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada yang merasa melihat Sya'ban. Lalu ditunggu, sholat subuh sengaja ditunda sejenak untuk menunggu Sya'ban, namun yang ditunggu belum datang juga, karena khawatir Rasulullah memutuskan melakukan sholat subuh berjamaah, hingga selesai Sya'ban pun belum datang. Selesai sholat subuh, Rasulullah bertanya, adakah yang tahu kabar Sya'ban? Tidak ada yang menjawab. Rasul bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis rumah Sya'ban. Rasulullah sangat khawatir, kemudian meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh. Nah, ada yang mengisahkan itu 3 jam. Nah, kita harus kritis. Zaman itu kan belum ada jam ya. Nggak ada jam kan. Gimana ukurannya dalam jam? Ya ukurannya paling matahari, begitu kan ya. Atau setengah hari, atau seperempat, atau apalah, terserah gitu. Belum cukup jauh dan makan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat di rumah Sa'ban. Dikabarkan ini 3 jam. Kalau saya kurang pas lah itu ya. Zaman itu nggak ada arloji gitu kan ya. Nah, pokoknya masih sholat duha. Sampai di depan rumah Sa'ban, beliau mengucapkan salam, keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Sa'ban? Ya benar rumah Sa'ban, saya istrinya. Bolehkah kami menemui Sa'ban yang tidak hadir sholat subuh? Kemudian istrinya yang berlinang air mata menjawab, Sa'ban meninggal tadi pagi. Ya. Ini lewat yang katanya. Satu-satunya penyebab Sa'ban tidak hadir ternyata meninggal. Kemudian istrinya ini merasa malu ya kalau diceritakan lah itu. Beberapa saat kemudian istrinya bertanya, Rasulullah ada sesuatu yang menjadi tanda tanya. Nah, bagi kami semuanya. Nah, ini kan juga jadi menarik kan? Karena Rasulullah tadi masih mencari istrinya kan, kalau biasanya kalau udah ada yang meninggal kan tangga-tangganya udah datang. Itu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing teriakan disertai satu kalimat, kami semua tidak paham apa maksudnya. Berarti kan sudah ada banyak orang. Apa saja kalimatnya diucapkan? Tanya Rasulullah. Masing-masing teriakannya dia berurat, aduh kenapa tidak lebih jauh? Aduh kenapa tidak yang baru? Aduh kenapa tidak semua? Jawab istri Sa'ban. Rasulullah pun melantunkan ayat yang terdapat di surat Qaf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatan pada hari itu amat tajam. Ini maksudnya menceritakan saat sakaratul maut itu dibuka tabir. Saat Sa'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan. Apa yang dilihat oleh Sa'ban tidak bisa disaksikan orang lain. Dalam pandangan yang tajam itu, Sa'ban melihat suatu
kejadian di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan yang dikabarkan sekitar 3 jam jalan kaki, bukan jarak yang dekat. Dalam hal itu, diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid, kata Rasulullah. Ya. Nah, ini yang menjadi kritik bahwa kisah ini dinisbatkan ke Rasulullah itu. Ya. Kalau kita kan harus hati-hati ya. Walaupun itu kisah hikmah, tapi kalau sudah menisbatkan ke Rasulullah ya, itu hati-hati. Dan saya ini kan bukan Quran ya. Tapi sekali lagi saya ceritakan ini karena tidak berkaitan dengan hukum ya. Jadi saya merasa ya pokoknya dikasih warning. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, aduh mengapa tidak lebih jauh, timbul penyesalan. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh. Jadi menurut kisah ini, Sa'ban diperlihatkan pahalanya dia berletih-letih berangkat ke masjid. Dan wah, kalau tahu kenapa nggak lebih jauh lagi, karena pahalanya ternyata gede gitu. Maka dia, ya kok nggak lebih jauh gitu. Ya itu yang pertama ya. Kenapa mengucap tidak lebih jauh? Karena di kisah ini Sa'ban melihat pahalanya gede ternyata kalau ke masjid itu gitu. Ya, kalau jauh, wah bisa lebih laba, lebih profit itu kan kalau lebih jauh. Kemudian dalam penggalan kalimat berikutnya, Sa'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Ini di kisah itu Rasulullah menceritakan seperti itu. Saat ia membuka pintu, berhembus angin dingin, dia masuk ke dalam rumahnya mengambil baju untuk dipakai. Dia memakai 2 baju. Yang di dalam itu baru, yang bagus, dan yang jelek untuk nutupi di luar, jadi double. Nah, dia berpikir yang bisa berangkat ya ini kira-kira yang kalau kotor yang luar aja. Sampai di masjid bisa buka baju yang luar untuk sholat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan dia menemukan seorang yang terbaring kedinginan. Sa'ban pun iba dan membuka baju yang paling luar untuk dipakaikan dan kemudian memampanya ke masjid akan melakukan sholat subuh bersama. Orang itu pun selamat dari kedinginan dan bahkan sempat sholat bersama. Sa'ban pun kalau yang cerita yang lain yang saya pernah dengar itu disedekahkan lah ya. Sa'ban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakai baju bututnya itu. Kemudian dia berteriak, ya aduh itu, kenapa tidak yang baru yang saya kasihkan gitu. Yang saya dengar begitu sih. Jadi menyesal kenapa kok tidak yang baru, tapi yang butut yang dikasihkan. Ternyata pahalanya besar gitu. Nah berikutnya Sa'ban melihat lagi satu adegan hendak sarapan roti yang dimakan dengan cara mendalam dulu ke dalam segelas susu. Ya ini ada opini tambahan ya di orang Arab itu rotinya gede-gede. Ketika baru ingin memulai sarapan muncul pengemis karena rotinya yang sudah 3 hari tidak makan. Sa'ban merasa iba, kemudian membagi 2 roti itu dengan ukuran yang besar dan membagi 2 susunya ke dalam 2 gelas yang sama rata, kemudian mereka makan bersama-sama. Ternyata pahalanya gede gitu, sehingga Sa'ban berkata lagi, ya, aduh kenapa tidak semuanya saya kasihkan gitu ya. Jadi Sa'ban kembali menyesal seandainya dia memberikan semua roti ini ke pengemis, maka dia mendapat pahala ya, yang lebih indah gitu ya. Jadi itu kisah ya. Nah, kisah ini sebenarnya hikmah aja sih bahwa dan kebetulan yang saya tahu isinya itu tidak bertentangan. Jadi pertama itu ada hadis tentang bahwa setiap langkah kaki ke masjid itu ada pahalanya. Kemudian yang kedua itu kalau kamu memberikan sedekah barang itu berikan yang bagus itu. Jadi kalau baju itu jangan yang nggak bisa dipakai, tapi yang kamu masih suka. Nah itu semakin baju yang masih kamu suka itu nilainya makin besar. Itu ada hadis yang lain juga. Belum saya cari sih. Kemudian yang ketiga, ketika kamu bersedekah lagi, ini adalah makanan ya. Itu pahalanya besar sekali. Jadi ya apalagi kita si Sa'bannya tidak dalam kondisi yang kelaparan ya. Nah ini sebenarnya hikmahnya seperti itu bahwa yang kecil-kecil itu oleh Allah itu diganti dengan pahala yang besar. Menurut kisah ini yang dinisbatkan pada Rasulullah. Tapi ingat ada yang berpendapat
rujukannya tidak ketemu, sehingga ya jangan dianggap sebagai hadis yang sahih gitu ya. Baik, jadi itu yang disampaikan. Ini kutipan Rumi yang dulu ya. Jika engkau belum punya ilmu, hanya berprasangka, maka milikilah pasangan yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya. Jika engkau belum mampu bergerak, maka merangkaklah kepadanya. Jika belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik, dan tanpa keyakinan, karena Tuhan dalam rahmatnya tetap menerima mata uang kepalsuan. Maksudnya Allah itu sangat dermawan.